Dahulu kala, di sebuah kota kecil, hiduplah dua saudara kandung, laki-laki dan perempuan. Nama anak laki-laki itu adalah Harry dan dia sangat nakal. Dan yang perempuan bernama Sally. Dia anak yang sangat pintar, tapi juga sedikit pelupa. Kakak beradik itu hidup dalam kemiskinan. Mereka sering tidur dengan perut kosong. Mereka kelaparan setiap hari. Pada malam hari, mereka tidak bisa tidur dengan lelap karena perut mereka sakit. Suatu hari, Sally merasa sangat lapar. Perutnya tidak mau berhenti berbunyi. Sudah berhari-hari kami tidak makan. Sally berpikir untuk pergi berjalan-jalan di taman agar bisa melupakan rasa laparnya. Maka pergilah dia dengan membawa sebotol air. Setelah beberapa saat, dia merasa haus dan ingin beristirahat sebentar. Namun ketika dia akan minum, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh muncul di hadapannya. Wanita tua itu perlahan berjalan mendekati Sally. Nak, berilah aku seteguk air. Aku sudah berhari-hari belum minum. Aku haus sekali. Tentu, ambillah. Minumlah sebanyak yang kau mau. Lalu wanita tua itu meminumnya. Dan dalam sekejap, dia berubah menjadi peri muda yang cantik. Peri, aku ingin mengucapkan terima kasih atas pertolonganmu, gadis cantik. Katakan keinginanmu. Aku hidup bersama adikku Harry. Kami sangat miskin dan kami selalu kelaparan. Baiklah, setelah tiba di rumah, segera lihat ke atas meja. Kau akan menemukan mangkuk ajaib. Mangkuk ajaib? Iya, ketika kau mengatakan mangkuk masaklah, masak makanan yang hangat, maka dia akan memasakkanmu bubur yang manis. Ketika kau mengatakan mangkuk berhentilah, aku sudah kenyang, maka dia akan berhenti memasak. Sekarang kau dan adikmu tidak akan pernah kelaparan lagi. Terima kasih banyak, Peri. Hai, gadis kecil. Jangan kau lupakan kata-kata ajaib untuk mangkuk ajaib. Sally berlari kembali ke rumah. Benar, seperti yang dikatakan Peri, ada sebuah mangkuk di atas meja. Sally, dari mana mangkuk mewah ini kamu dapatkan? Ini bukan mewah, ini ajaib. Ini mangkuk ajaib, Harry. Oke, tapi apa gunanya mangkuk kosong meskipun itu ajaib? Sekarang diam dan perhatikan. Mangkuk, masaklah. Masak makanan yang hangat. Setelah mengucapkan kata-kata ajaib, mangkuk tiba-tiba menjadi panas dan mulai memasak bubur manis. Tapi ini bagaimana bisa terjadi? Mangkuknya benar-benar ajaib, jadi kita tidak akan kelaparan lagi? Harry dan Sally memakannya tidak hanya 1 atau 2 piring, tapi 10 piring bubur manis. Dan ketika akhirnya mereka selesai, Sally mengucapkan kata-kata ajaib untuk menghentikan mangkuk itu agar tidak memasak lagi. Akhirnya aku kenyang. Bubur ini enak sekali. Oh, aku bisa makan bubur manis ini setiap hari. Kau tak akan pernah percaya bagaimana aku mendapatkannya. Sally dan Harry makan bubur manis setiap hari, dan sungguh mereka tidak pernah bosan dengan rasanya yang enak. Suatu hari, Sally ingin pergi keluar. Sebelum pergi, dia ingin memberitahu kakaknya cara menghentikan mangkuk agar berhenti memasak. Harry, aku ingin memberitahumu sesuatu yang sangat penting. Kemarilah. Harry mengabaikan panggilan adiknya dan tidak menghampirinya. Maka Sally mendatanginya. Tetapi pada saat itu dia lupa apa yang akan dia katakan. Karena dia memang pelupa. Ada apa, Sally? Kenapa kamu kesini? Apakah kamu tidak melihat aku sedang tidur? Aku ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting, tapi... Kamu lupa ya? Dasar Sally, saudara dengan otak ikan. Jangan terlalu kasar, Harry. Ya sudah, sebaiknya aku pergi. Tapi begitu dia berada di luar, Sally ingat apa yang ingin dia katakan kepada kakaknya. Oh, sekarang aku ingat. Aku harus mengingatkan Harry bagaimana cara menghentikan mangkuk ajaib itu. Tapi sudahlah, mungkin dia belum bangun sampai aku pulang. Tapi tidak, Harry terbangun saat dia pergi. Dia bangkit dari tempat tidurnya dan pergi ke meja karena dia merasa sangat lapar. Mangkuk, masaklah makanan hangat.
Mangkuk ajaib dengan segera mulai memanas. Seisi rumah harum bubur manis lagi. Harry telah makan sepiring besar bubur manis dan ingin menghentikan mangkuk ajaib memasak. Aku rasa cukup untuk sarapan. Hentikan mangkuk, jangan masak, berhenti. Aku sudah kenyang. Oh, berhentilah. Tapi mangkuk ajaib itu tidak berhenti memasak. Karena itu bukan kata-kata ajaib yang tepat. Aku bilang berhenti. Mangkuk, piring. Mangkuk ajaib tidak berhenti, terus memasak bubur manis. Oh tidak, apa yang harus aku lakukan sekarang? Mangkuk ini tidak mau berhenti. Berhentilah mangkuk jelek. Kau sudah membuat masalah sekarang. Tidak peduli apa yang Harry katakan, mangkuk itu terus memasak bubur manis. Pada saat Sally kembali ke rumah, hampir seluruh rumah sudah penuh dengan bubur. Adikku pasti belum bangun. Aku akan memasakkan bubur yang enak untuknya. Apa ini? Ketika Sally kesulitan membuka pintu rumah, dia mencoba melihat melalui jendela. Dan apa yang dia lihat? Seluruh rumah penuh dengan bubur yang lengket karena kakaknya tidak bisa membuat mangkuknya berhenti memasak. Oh, ini mengerikan. Harry! Sally, tolong aku akan tenggelam. Mangkuk, berhentilah. Aku sudah kenyang. Setelah Sally mengucapkan kata-kata ajaib, mangkuk itu akhirnya berhenti memasak. Harry selamat dari tenggelam dalam bubur. Terima kasih Sally. Jadi apa yang akan kita lakukan dengan semua bubur manis ini sekarang? Rumah kita semuanya penuh bubur. Sally punya ide bagus. Dia segera pergi keluar dan memanggil tetangga-tetangga miskin lainnya di sekitar rumah mereka. Para tetangga berbaris di luar rumah Sally. Sementara Harry mengisi piring dengan bubur yang lezat, Sally membagikannya kepada tetangga mereka yang lapar dan miskin. Terima kasih banyak Sally. Kamu telah memberi makan perut kami yang lapar. Ya, enak sekali. Harry dan Sally merasa sangat senang bisa membantu tetangga-tetangga mereka yang sedang kelaparan. Mereka senang bisa membantu orang miskin seperti mereka. Lalu, seorang lelaki tua berwajah malang mendatangi mereka. Oh, ini benar. Ini sebuah mangkuk bubur ajaib. Aku telah berjalan selama berhari-hari untuk mencari makanan untuk istri dan anak-anakku. Aku sangat lelah. Tolong berikan padaku mangkuk bubur ini. Apa yang kita akan lakukan sekarang, Sally? Jika kita memberikan mangkuk ajaib ini, kita berdua akan kelaparan. Jangan seperti itu, Harry. Anaknya kelaparan. Tidak boleh ada anak-anak kelaparan di dunia ini. Ambillah mangkuk ini dan bawa pulang ke keluargamu. Seketika, lelaki tua itu berubah menjadi peri muda yang cantik. Kau adalah peri yang pernah menolongku. Kalian telah membuatku benar-benar bahagia, Harry dan Sally. Kalian memberi makan orang-orang miskin yang tinggal di kota dan membantu orang yang anaknya sedang kelaparan. Sebagai imbalannya, kalian berhak menyimpan mangkuk ajaib ini selamanya. Kalian layak mendapatkannya. Benarkah? Hore! Sejak saat itu, setiap hari Harry dan Sally terus membagikan bubur kepada orang-orang miskin di kota. Hati mereka yang baik dan murah hati menjadi semanis bubur yang mereka bagikan. Ketika mereka melihat anak-anak bahagia, tua dan muda dengan perut kenyang, akhirnya mereka juga menjalani kehidupan yang damai dan bahagia. Di sebuah tempat yang jauh sekali, ada sosok monster yang hidup di padang pasir. Apalagi, dia hanya diberi makan dari tanaman dan biji yang baru tumbuh. Tidak jauh dari sana, ada sebuah kerajaan. Dia belum menemukannya dan belum pergi dan memakan tanahnya. Raja dan ratu di kerajaan ini belum memiliki seorang anak dan mereka sangat sedih dengan keadaan tersebut. Suatu malam, sang ratu tak dapat tidur. Dia menyelinap keluar dari kerajaan. Dia berjalan mengelilingi padang pasir. Walaupun sosok monster tahu keberadaannya, dia tidak coba mendekatinya dan menyakitinya. Karena monster itu hanya memakan semua tanaman dan tanah segar.
Tepat pada saat itu, terlihat bintang jatuh di angkasa dan meninggalkan tanda hijau di jalurnya. Melihat bintang yang jatuh, sang ratu segera membuat permohonan. Oh, seandainya aku punya anak agar aku bisa memeluk dan membesarkannya dengan cinta. Tiba-tiba, sesosok peri bintang muncul di hadapannya. Kau adalah seorang peri. Apakah ini benar-benar nyata apa yang aku lihat? Ya ratuku, aku telah mendengar doa dan akan mengabulkannya. Jika kau ingin memiliki anak, kelilingilah padang pasir ini selama 7 hari, siang dan malam. Maka akan terkabullah segala permohonanmu. Sang ratu lalu berputar mengelilingi padang rumput selama 7 hari pada siang dan malam, mengikuti perintah dari peri bintang. Sementara itu, sang raja yang mengetahui bahwa sang ratu yang seharian belum kembali ke kerajaan telah hilang, dan dia merasa sedih. Dan tepat di hari ke-7 di padang pasir, tempat ratu terakhir terlihat, sang ratu mendengar suara tangisan. Sang ratu menghampiri asal suara tersebut. Dia melihat sosok bayi mungil menangis di atas pasir. Seraya meraih dan membawanya dan kembali ke kerajaan. Sang raja sangat bahagia sekali ketika dia melihat ratu sehat setelah beberapa hari dan bayi yang lucu. Dia menggendong bayi tersebut menambah semakin lebih kebahagiaannya. Mereka menamai bayi mungil itu Putri Bumi. Tahun-tahun berlalu, Putri Bumi tumbuh dewasa dan menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Hal yang digemarinya sejak dia kecil adalah bermain dengan pasir. Jika dia menggambar kupu-kupu di dalam pasir, kupu-kupu tersebut berubah menjadi nyata dan terbang mengelilinginya. Atau jika dia menggambar bunga, berubah menjadi bunga asli dan berbau sangat harum. Satu-satunya orang yang menyadari bahwa sang Putri Bumi memiliki kekuatan ajaib adalah ayahnya, sang raja. Namun dia tidak mengatakan pada siapapun mengenai kekuatan sang putri agar tidak ada bahaya menimpanya. Suatu hari, ketika orang-orang menanam tanaman baru, hidung monster gurun itu mencium bau yang tajam. Dia segera menyadarinya, itu adalah bau tanah segar. Saat dia memikirkan pohon muda yang lezat dan biji-bijian yang akan ia makan, dia tidak bisa menahan dan dengan cepat mulai bergerak ke arah bau itu. Sementara orang-orang di kerajaan memperhatikan bahwa tanah mulai bergetar. Ada apa ini? Apa ini gempa bumi? Ini sesuatu yang lain. Menyadari tanah yang bergetar, sang raja dan ratu juga bergegas keluar dari balkon istana dan melihat monster gurun di kejauhan. Di bawah tanah bergerak menuju kerajaan. Oh tidak, aku pikir dia hanyalah mitos. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Mitos menjadi kenyataan. Raja segera memerintahkan para prajurit untuk menghentikan monster gurun tersebut. Para prajurit berlindung di gerbang kerajaan. Namun monster gurun itu lebih besar dan menyeramkan. Banyak tentara mengira mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Saat monster gurun mendekati kerajaan, dia menangkap para prajurit satu persatu dan melempar mereka ke gurun. Tidak! Tolong! Tolong! Tidak! Tentaraku! Tanah kita! Melihat kejadian ini, orang-orang berhenti mengolah tanah dan mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Sang monster meneruskan makan setiap pohon muda, setiap tanaman hijau segar. Saat orang-orang tidak tahu harus berbuat apa dari kesedihan dan ketakutan, raja keluar dari istananya. Dengan sekuat tenaga, Putri Bumi mengikutinya. Putriku yang cantik, tetaplah di istana bersama ibumu. Aku tidak ingin dia menyakitimu. Tidak, ayah. Kau tahu aku bisa mengalahkannya. Aku bisa menyelamatkan kerajaan dan tanah kita, ayah. Sang raja tidak menginginkan anak perempuan semata wayangnya, sang Putri Bumi, untuk bertatap muka dengan monster gurun. Raja meninggalkannya, mengambil pedangnya, dan bergegas menuju monster yang sedang menyantap tanah yang subur. Raja mencoba menghentikannya, namun gagal.
Sama seperti gurun, monster yang hendak menangkap raja dan melemparnya ke padang gurun. Putri Bumi tidak tahan lagi dan menggambar perisai di atas pasir. Perisai tersebut secara ajaib menjadi nyata. Putri Bumi melindungi dirinya dengan perisai tersebut dan berlari ke arah monster gurun. Walau monster gurun itu melempar pasir ke arah Putri, dia tidak bisa menghentikannya. Putri Bumi segera membungkuk dan menggambar sebuah ember besar di dalam pasir. Ember itu menjadi nyata. Dengan kekuatan ajaibnya, sang putri mengangkat ember itu dan melemparkannya ke arah monster gurun. Ember itu mengenai kepala sang monster gurun dan tersangkut di sana. Dengan begitu, monster itu tidak bisa melihat kepalanya dan dia tidak bisa lagi memakan tanah yang subur. Pada saat itu, Putri Bumi mengumpulkan seluruh perhatiannya dan menciptakan tornado gurun untuk mengusir monster itu dari kerajaan. Tornado itu sangat besar dan kuat yang menelan monster itu dalam sekejap dan membawanya jauh dari kerajaan. Orang-orang yang sedang menyaksikan keduanya merasa keheranan dan merasa bahagia yang luar biasa. Putri Bumi kelelahan karena sihir yang dia gunakan. Ayahnya sang raja segera berlari ke arah Putri Bumi dan memeluknya. Kau telah menyelamatkan hidup kita, tanah kita, kerajaan kita. Panjang umur Putri Bumi. Sejak hari itu, Putri Bumi melindungi semua tanah kerajaan dengan keberaniannya selamanya. Karena tanpa tanah, tidak akan ada kehidupan. Tidak akan ada kehidupan. Dan Putri Bumi tahu yang terbaik.